Halo Sobat Sejarah, tahu nggak sih? Ada satu wilayah di Indonesia yang dijuluki Serombi Mekah karena perannya yang gokil banget dalam sejarah Islam. Yap, kita lagi bahas Aceh. Jauh sebelum nama Indonesia ada, Aceh sudah jadi pintu gerbang masuknya Islam ke Nusantara sejak abad ke-7 atau ke-8. Strategis banget posisinya di Selat Malaka. Nah, di abad ke-13 berdirilah Samudra Pasai, kerajaan Islam pertama di Nusantara. Rajanya Sultan Malik Al-Saleh bikin tempat ini jadi pusat dagang dan ilmu pengetahuan dunia. Nggak cuma dagang lada, Pasai juga jadi pusat intelektual. Ulama dunia kumpul di sini buat nerjemahin kitab-kitab bahasa Arab ke Melayu. Benar-benar pusat peradaban. Pas Samudra Pasai mulai redup, muncul sosok visioner bernama Sultan Ali Mughayat Shah di tahun ke-1514. Beliau menyatukan karujan-karujan kecil jadi Kesultanan Aceh, Darussalam. Aceh langsung tumbuh jadi raksasa ekonomi karena lada. Lada Aceh itu komoditas termahal saat itu. Pedagang dari Eropa sampai Cina rela antre di pelabuhan Aceh. Kenapa Aceh cepat gede? Karena mereka megang kunci urat nadi perdagangan dunia. Selat Malaka. Siapa yang kuasai Selat Malaka? Dia yang kuasai dunia. Sultan Ali sadar kekuatan itu harus barengan sama agama. Makanya hukum syar'i ditegakkan. Dan Aceh punya visi buat gabung ke jaringan Islam global. Masuk ke tahun 1607, Aceh dipimpin oleh legenda Sultan Iskandar Muda. Ini adalah masa keemasan di mana Aceh jadi salah satu kerajaan terkuat di Asia Tenggara. Gokilnya, Aceh saat itu punya armada laut yang kuat banget. Mereka bahkan bisa produksi meriam sendiri yang ukurannya raksasa loh. Namanya Meriam Si Gajah. Bukan cuma soal perang, ekonomi juga makmur. Iskandar Muda bikin aturan dagang yang ketat supaya rakyat nggak rugi. Aceh pun makin dikenal sebagai Serambi Mekah. Di era ini juga lahir karya-karya sastra dan ilmu. Pengetahuan hebat dari ulama seperti Hamzah Fansuri. Aceh jadi magnet intelektual bagi pelajar seluruh Nusantara. Tahu nggak? Aceh itu punya jaringan internasional yang luas. Mereka menjalin hubungan diplomatik yang erat banget sama Kesultanan Turki Utsmani. Sultan Aceh kirim utusan ke Turki buat minta bantuan lawan Portugis. Turki pun kirim senjata, amunisi, sampai teknisi ahli meriam ke Aceh. Keren banget kan aliansinya? Nggak cuma Turki. Aceh juga akrab sama pedagang Gujarat dan Persia. Mereka bawa kain, logam, sampai pengaruh ilmu tasawuf yang mendalam ke Aceh. Aceh juga punya laksamana perempuan pertama di dunia, Malahayati. Beliau pimpin pasukan Inong Bali yang berani banget lawan kapal-kapal Portugis dan Belanda di laut. Tapi tantangan berat datang di tahun ke-1873. Belanda menyatakan perang. Mereka pikir Aceh bakal cepat takluk, tapi ternyata mereka salah besar. Belanda sampai kaget karena rakyat Aceh punya semangat jihad yang tinggi. Perang ini jadi salah satu perang terlama dan termahal bagi Belanda di Nusantara. Siapa yang nggak kenal Teuku Umar dengan strategi gerilyanya atau Kat Nyak Dien, simbol perlawanan perempuan yang nggak kenal kata menyerah meski di hutan. Meski Sultan terakhir ditawan tahun 1903, semangat rakyat Aceh nggak pernah padam. Mereka terus lawan lewat gerilya sampai Belanda angkat kaki dari Indonesia. Pas Indonesia merdeka tahun 1945, Aceh langsung berdiri di barisan depan buat dukung Republik. Mereka jadi salah satu basis pertahanan terkuat. Ini yang bikin merinding. Rakyat Aceh patungan ngumpulin 20 kg emas buat beli pesawat pertama. Indonesia, Dakota RI-001 seulawah. Tanpa pesawat ini, diplomasi kita bakal susah. Pesawat sumbangan rakyat Aceh inilah yang jadi cikal bakal Garuda Indonesia. Makanya Presiden Soekarno menjuluki Aceh sebagai daerah modal Bogi Republik. Sebagai penghormatan, Aceh pun diberi status daerah istimewa. Sejarah membuktikan, tanpa Aceh, cerita kemerdekaan Indonesia mungkin gak akan selengkap ini. Itulah perjalanan hebat Aceh. Dari pusat kejayaan Islam hingga jadi tulang punggung kemerdekaan. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Kalau kamu bangga sama sejarah kita, sampai jumpa.